Hai, aku happy banget nih setelah urusan meeting pekerjaan halus saya selesai. Baca berita katanya Kominfo atau Komdigi sekarang akan mengikuti Australia untuk membatasi usia pemakai sosmed atau membatasi pengguna sosial media. Bagus, usia dibatasi, bagus. Karena kalau ngikutin Meta nggak akan selamat kita. Kalau Meta mah terserah mau apa ya, terserah gitu. Yang memang harus turun tangan ya negara ya, punya aturan. Karena ternyata sekarang itu bukan hanya narkoba yang merusak masa depan atau mental anak bangsa, berita ataupun pengaruh buruk di dunia maya pun ya sangat berpengaruh gitu. Bagus, aku setuju. Karena ya terus terang ya, kalau ini mulai saya memang melihat, memperhatikan, oh si setelah saya menyingkat si wanita biadab itu, ya muncul tuh kelompok-kelompok pembuli, baik yang membela saya ataupun yang membela si biadab. Itu juga nggak bener ya, walaupun saya dibela itu pun juga nggak baik ya, maksudnya gitu. Nah kalau dibiarkan akan tumbuh kelompok-kelompok pembela untuk merusak mental ya, akan tumbuh contoh-contoh buruk di dunia maya, akan tumbuh orang-orang seperti si biadab ini. Sekarang udah banyak tuh ya, ada si A, si B, si C, karena itu yang dilihat. Ya udah, karena untuk kita membawa kasus ITE ini akan memakan waktu dan panjang gitu. Makanya seperti saya lakukan sekarang lah, sudah sikat aja. Ngocehnya bermanfaat dulu ya, ngocehnya bermanfaat ya. Kita harus mendukung ya, kita harus mendukung untuk keselamatan generasi bangsa, mental health. Terus juga kalau saya sih kepengennya ya, kalau saya nih kepengennya ya memang pemerintah bisa men-take down gitu, men-take down orang-orang yang bikin onar di sosial media. Tapi itu rasanya nggak mungkin ya, karena Meta nggak peduli. Meta nggak peduli gitu ya. Udah, pokoknya ya harus bikin aturan, dan memang kalau ketahuan yang punya sosmed itu anak kecil, yang harus dihukum siapa? Ibunya sih atau orang tuanya sih, karena yang harus bertanggung jawab anak di bawah umur ya orang tua, terus pengawasan orang tua gitu. Kalau saya ya, jangan marah. Pendukung biadab udah nyebar WhatsApp aku, WhatsApp kantor maksudnya. Ternyata banyak di antara kalian itu Masya Allah banget yang memberikan dukungan, doa, dan semangat untuk membuat dunia maya ini bersih dari pengaruh-pengaruh buruk ya, pengaruh-pengaruh buruk Niki. Insya Allah saya akan terus bersuara sampai dia tahu bagaimana cara menginfluence pendukungnya, karena dia public figure katanya. Jangan sampai ke negara sebelah kita ditonton mempunyai public figure onar seperti itu. Malu ya, seolah lebih berkuasa dari pemimpin negara. Aku masih aneh harus pulang ke rumah ini. Netizen. Selamat pagi. Kalian rame pagi-pagi ini. Aku ada waktu ngoceh sampai aku ke tempat meeting ya. Doakan meeting kehaluan aku terkabul, amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa aku ini tayangin ya manusia biadab yang barusan ini, karena terafiliasi sama ibu biadab ya, gitu. Terafiliasi, terkonek disuruh
disuruh ya. Jadi kalau dia cuman disuruh bodoh, disuruh menghujat, membuli, ngoceh, seenaknya aja ngomong, memfitnah, menuduh, itu memang nyontoh si biadab. Fitnah aja, ngomong aja, yang penting kalian ada cerita, seolah-olah yang diucapkan itu benar. Nggak ada fakta-fakta kebenaran yang keluar dari mulut sampah, mulut busuknya dia itu. Aku juga bisa kasar ya guys, mohon maaf nih pagi-pagi, tapi ini harus kalian. Kenapa aku sekarang itu ngamuk gitu ya, bukan tantrum, ngamuk. Karena aku berpikir gini, kita itu kayak peribahasa ya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, aku mati meninggalkan apa? Nama baik gitu loh. Kalau nama baik aku dioporak-porakan sama manusia sampah ini ya, gak bisa ya. Aku harus luruskan. Setiap aku diskusi, setiap aku meeting pekerjaan yang nilainya Masya Allah banget, begitu aku ingat, buat apa materi aku? Buat apa? Orang lihatnya aku penipu, orang lihatnya aku penjahat. Nggak bisa. Kali ini ku sikat kau ya. Jangan sok-sokan mau ngancem ini itu. Harusnya ya si biadab ini kasih tahu ke manusia yang ada di Amerika itu ya. Aku ini masih berbaik hati loh. Dia tuh harusnya tahu ya. Berapa kali dia mau digebukin di Amerika sana itu karena mulut aku larang. Berapa kali orang pura-pura jadi tamu dia itu. Berapa kali orang nyenggol dia. Itu harus tahu ya. Tapi nih ya, kalau sekarang ada apa-apa dengan dia dan keluarganya, itu bukan karena belas kasihan aku untuk melarang. Semua saudara aku yang gerah dengan kebiadan mulut kau sudah tidak bisa tahan lagi ya. Kalau kau bisa ngancam aku pun bisa, tapi aku nggak mau. Tapi kawan-kawanku nggak bisa dilarang sekarang ya. Rasain kau seenak kau ngoceh ini itu. Si ibu biadab itu keputus agak emosi. Habis dia bilang hati-hati. Lah kau hati-hati apa ya? Ini harusnya si ibu biadab ini kasih tahu sama kau. Kasih tahu sama kocong biadab ya. Bagaimana mengerikannya teman-teman aku ini, bagaimana mengerikannya. Dia harusnya kasih tahu ya. Saat aku membela dia, dua kelompok yang saling bermusuhan bisa berbaikan dan tunduk mengikuti perintah mulut aku. Udah, kalian jangan ribut di sini. Saya saudara perempuan kau, saya saudara perempuan kalian yang harus dijaga. Kenapa gara-gara urusan yang ada sayanya kalian berkelahi? Harusnya dikasih tahu sama si ibu biadab ini. Bagaimana ngeri. Dan ini fakta ya. Senang banget aku sekarang ini miring dulu. Dan ini fakta ya. Niki, kau terakhir suruh neror siapa kau? Anak TikTok yang cabe-cabe itu. Apa yang aku lakukan? Menenangkan mereka. Karena kau gak ngasih uang operasional mereka. Siapa yang ngasih? Aku masih membela kau ya, biar kau gak diapa-apain di jalan. Bodoh kau ya. Dikasih tahu ya sama pendukung bodoh kau yang suka cuap-cuap nih ya. Aku lagi nyabarin dua kelompok besar yang geram sama si biadab di Amerika itu ya. Kasih tahu ya, yang bikin aku capek ini bukan ribut sama kau sebetulnya. Capek nenangin orang-orang yang kepengen nyikat kau. Paham kau? Gitu ya. Aku ngamuk sekarang, aku bukan lagi ngamuk, super ngamuk. Itu semakin hari aku tuh bukannya semakin reda ya, karena semakin aku tontonin itu cakap dia itu di TikTok. Aku baru tahu sekeji itu dia tuh menghujat aku, memfitnah aku. Terlebih dia menyuruh tuh bencong yang di Amerika ya, kalau dia juga ada urusannya dengan si Jade itu ya. Kalau aku nggak mau dulu mention si Jade itu karena aku tidak suka berkelahi atau ikat orang yang dalam kesusahan. Dia udah di penjara, tunggu kalau dia keluar, dia berulah lagi baru aku sikat ya. Gitu. Nggak usah lah
di hidup ini. Nggak, ujian itu udah banyak loh. Aku tuh baru tahu guys, separah itu dia menghina aku di dunia maya ternyata. Nauzubillah ya, nggak bisa. Nggak, belum reda nih, karena setiap hari ada aja kalian ngirimin aku. Sudah aku kerja macet nanti. Jadi kalau aku ngamuk karena kalian ngirimin ini nih, katanya suruh hati-hati di jalan. Dia yang hati-hati. Hati-hati dimanapun kau berdiri ya, hati-hati. Tentang Antonio, nggak mau. Aku nggak mau nerusin selama kalian yang sudah menghujat, membuli dia. Minta maaf dulu ya. Karena untuk berita itu yang aku ketak-ketik semalam itu, karena aku habis teleponan ya sama Antoni, itu nggak benar gitu loh. Aku bukan tahu dari, dan kalian juga, bukan dia kak yang ngomong. Aku nggak peduli, tapi dia ngomong di depan muka aku, di kuping aku pada saat aku marah sama dia, lalu dia pergi karena aku nggak mau disuruh ngomong itu, nggak mau disuruh menghujat, membenci, memfitnah gitu. Dia yang ngomong, bikin cerita lah dari perjalanan jalan-jalan dia ke Jogja, bahwa bahasa body language dia dengan anak tirinya itu, aduh, biadab lah netizen. Di saat orang mendapatkan figur yang baik seorang ayah, dia fitnah. Nauzubillah. Iya, memang nih untuk orang yang masih ingat ya, memang segala malapetaka di dunia maya ini ya memang karena aku membela orang yang salah ya, aku akuin itu. Aku juga minta maaf sama semua orang-orang yang dulu udah memberitahu tapi aku nggak denger ya gitu. Tapi ini ya udah, ini aku udah mengikhlaskan. Sekarang saatnya aku meluruskan ya. Ini kalian baca ya, saat itu memang kejadiannya seperti itu, dan aku ngasih tahu nih ke si Yoke biadab ini, jangan begitu karena kamu menghasut, kasihan nanti resellernya bubar, karena memang dia yang ngajarin bisnis aku gitu loh. Dari situ dia menggila, kok sekarang jadi bestie. Biadab kalian. Akhirnya aku punya waktu. Lihat sini. Kangen nggak kalian? Bubar loh dia. Pasti kalian lagi gibah nih, bubar. Jujur Raffi, kamu lagi meeting apa? Mencapai omset ibu, biar nggak dikira klinik cuci duit. Anjrit. Mesin cuci dong. Halo semuanya. Ini manajer aku nih. Ini bonnya udah kasih deterjen belum? Udah bu, tinggal dikeringin aja. Habis itu saya setrikain. Kan laundry ini bu. Kan kata laundry ini. Tuh, nggak ada tim aku tuh, nggak ada guys yang kena mental, nggak ada. Nih apalagi dia nih ya, dia pemilik akun buzzer 10 biji ya. Rafli akun buzzernya 10 biji. 12 nambah 2. Nah aku tanya, kenapa sih kalian ketawa marah lah, orang kerja. Apa kamu bilang orang kerja capek-capek? Kerja capek-capek dibilang cuci duit bu. Buat apa kita kerja kalau kaki kita di sini? Kan enggak bu, kita kerja ini nyari duit. Biar kagak minus, dibilang cuci duit. Kamu nggak bisa menurunkan atau menyamakan, maaf ya, brand kamu sama mereka. Karena yang ada di lingkungan aku itu orang-orang harus orang pintar. Kalau dia pintar membuat akun fake. Kesimpulannya adalah kalau kita itu memang di dalam hidup kita itu nggak bisa melawan orang bodoh dengan kepintaran yang kita punya. Kadang-kadang kita itu harus turun juga menjadi orang bodoh untuk meladeni orang bodoh juga. Karena si bodoh ini kalau didiamkan itu bahaya. Bahaya nggak? Bahaya tuh. Jadi kalian itu, pelajaran dari aku, kadang-kadang itu orang itu harus menurunkan sekali dalam hidupnya. Kalau ini orang dikasih pengertian nggak bisa, dikasih kepintaran juga nggak nyampe, kita harus turun meladeni dengan kebodohan yang sama dan kegilaan yang sama gitu ya. Gitu nggak Rafli? Halo loyo. Lapar ya. Jadi aku ikutin nih nasihat dia nih. Kata dia, kalau ibu memang mau ngeladenin kegilaan yang sama,
netizen suruh follow ini di Instagram ini. Aku nggak suka sebetulnya, cuman ya emang harus ya. Follow lah kalian, karena orang gila emang harus dilawan dengan kegilaan. Aku kerja dulu. Kalian nanya si Kibul nggak tahu lagi sariawan, kata dia lagi fokus kan. Kalian ngirim SS ke aku, dia lagi fokus sama penistaan agama, sama laporan di Surabaya. Aku juga fokus ya, aku juga fokus sama laporan Isa Zega. Ya udahlah Pak Polisi adili. Tapi aku juga fokus sama orang-orang yang laporin kau. Semua juga fokus ya, nggak usah sekarang sudah begini. Aku sudah ngamuk kok, banyak gaya, banyak alasan, banyak cakap ya. Alah kau.